Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Eka Saputra, NPM 107. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari analisis lingkungan bisnis. Jadi menurut Joh dan Gluck, pengertian analisis bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan melainkan selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan. Kemudian yang keempat, kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Ada 3 cara dalam melakukan analisis lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari berbagai sumber. Yang kedua, merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dan yang ketiga, melakukan perkiraan secara formal. Oke, selanjutnya adalah teknik dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, teknik analisis Pestle adalah salah satu teknik metode manajemen resiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini digunakan dengan memecah peluang dan risiko. Yang kedua, teknik analisis pemangku kepentingan stakeholder analisis adalah proses mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam perusahaan, baik perorangan atau kelompok. Next. Faktor yang mempengaruhi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi analisis lingkungan bisnis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ekonomi. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa, tingkat inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Kemudian ada yang kedua, politik dan regulasi. Politik dan regulasi dapat mempengaruhi bisnis melalui peraturan dan undang-undangan yang berlaku pajak dan subvensi. Kemudian yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi bisnis melalui efisiensi produk, produksi, pengurangan biaya, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Kemudian yang keempat ada pasar. Kondisi pasar dapat mempengaruhi bisnis melalui tingkat permintaan akan produk dan jasa, tingkat harga dan kompetisi. Kemudian yang kelima, kompetitor. Analisis kompetitor dapat membantu memahami bagaimana bisnis dapat bersaing dengan perusahaan lain yang beroperasi dalam industri yang sama. Kemudian yang keenam, faktor sosial. Seperti tren gaya hidup, perubahan demografi, dan perubahan budaya dapat mempengaruhi bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Faktor lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan lingkungan, dan perubahan sumber daya alam dapat mempengaruhi bisnis. Selanjutnya adalah studi kasus PT Indofood Sukses Makmur. Jadi, sekilas PT Indofood Sukses Makmur adalah produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dan diganti namanya menjadi PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Selanjutnya adalah studi kasus PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, dan perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 dirubah menjadi Indofood Sukses Makmur yang kita kenal sekarang. Di bagian ini, perusahaan Indofood berdasarkan sumber yang telah kami kumpulkan, jadi
dalam proses analisa lingkungan bisnis dilakukan analisa SWOT, yang merupakan sebuah analisa yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah perusahaan. Berdasarkan sumber yang telah kita dapat, kekuatan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur ini yang pertama adalah keahlian dalam cita rasa Indonesia, kedua, jangkauan distribusi luas, brand yang sudah terkenal, dan yang keempat adalah memiliki banyak penghargaan dan reward. Selanjutnya adalah kelemahan dari PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama adalah terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah terlalu banyak inovasi rasa yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah permintaan pasar yang belum terpenuhi. Dan yang keempat adalah persediaan bahan baku yang masih bergantung pada impor. Selanjutnya adalah bagian peluang. Yang pertama adalah PT Indofood Sukses Makmur bisa melakukan ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya adalah melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang ketiga adalah pasar domestik, memanfaatkan pasar domestik yang berkembang. Dan yang keempat adalah memanfaatkan segmen pasar yang baru. Lalu yang terakhir ada ancaman yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur ini. Yang pertama adalah persaingan iklan maupun inovasi. Yang kedua adalah persaingan harga dengan kompetitor. Yang ketiga, terjadinya krisis keuangan dunia. Dan yang keempat adalah terjadinya sebuah pandemi seperti yang kita alami di tahun sebelumnya.